Assalamualaikum Bu Isu. Waalaikumsalam Bu Yanti. Apa kabar Bu Isu hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah. Begini Bu Isu, hari ini kan Ibu akan melakukan proses coaching ya. Nah, terhadap coaching. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu rubrik penilaian yang akan kita nilai. Jadi saat terjadinya coaching tersebut, saya akan menilai proses coaching tersebut, di mana apakah Ibu sudah sesuai dengan alur firqah. Kemudian Ibu harus ingat ya, prinsip coaching adalah kemitraan. Selanjutnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk Ibu. Yang pertama, kompetensi coaching yang mana yang akan Ibu kembangkan? Kompetensi yang sesuai dengan alur kita. Oke. Nah, pertanyaan kedua, bagian kompetensi mana yang nantinya secara spesifik akan bisa saya amati? Sepertinya tanggung jawab. Oke, Ibu akan meminta saya mengamati kompetensi yang bagian tanggung jawab ya Bu. Oke, baik. Lanjut kita ke pertanyaan ketiga ya Bu. Apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan? Indikatornya yang pertama yaitu saya akan mengajukan pertanyaan yang terbuka dan berbobot, juga dengan mengajukan pertanyaan dengan alur rasa. Oke, Ibu akan mengajukan pertanyaan terbuka, berbobot dan alur rasa. Baiklah, ini merupakan pertanyaan pra-observasi. Nanti setelah proses coaching akan ada pertanyaan pasca observasi. Silakan Ibu lanjutkan coachingnya ya. Oke Bu, terima kasih Bu Yanti. Iya, sama-sama Bu Suryani. Assalamualaikum Pak Ahmad. Waalaikumsalam Bu. Apa kabar? Alhamdulillah baik Bu. Tadi saya dengar di sebelah ada keributan. Kira-kira ada masalah apa ya Pak Ahmad? Ya itulah Bu, tadi itu ada salah satu guru yang tidak masuk ke dalam kelas. Jadi saya selaku tim kedisiplinan bertanggung jawab untuk menyuruh guru tadi untuk masuk ke kelas, karena efeknya ada banyak anak itu keluar masuk ke dalam kelas. Jadi mereka tidak belajar, mengganggu kelas lain. Jadi pas saya panggil ibu-ibu untuk masuk ke kelas, dia marah-marah Bu. Dia tidak mau saya ingatkan, padahal itu adalah tanggung jawab dia. Makanya keributan itu terjadi tadi. Baik Pak Aman, saya sudah mendengar apa yang Pak Aman sampaikan tadi, jadi saya sedikit memahaminya. Cuman yang perlu saya tanyakan di sini, kira-kira apa hambatan yang mungkin timbul dari permasalahan tersebut? Hambatan yang terjadi Bu, itu guru tadi itu memang tidak mau ditegur, tidak mau mengikut aturan, sehingga kena hambatan dia tidak mau ditegur tadi untuk masuk ke kelas. Efeknya banyak sekali Bu. Banyak efeknya jadi sedikitnya. Salah satunya efeknya anak yang seharusnya yang ia ajar itu menjadi untuk di dalam kelas itu dan mengganggu kelas yang lain. Itulah hambatan, entah apa sebabnya itu sehingga dia tidak mau mengikuti itu. Entah dia punya masalah, saya nggak tahu juga itu. Apa saja yang sudah Pak Aman lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Tadi saya coba panggil saya menyampaikan tanggung jawab tim kedisiplinan itu adalah saya indikasi oleh kepala sekolah untuk bertanggung jawab tentang kedisiplinan yang ada di sekolah. Jadi kan mengajar itu salah satu disiplin
untuk masuk ke kelas. Saya bilang sama ibu itu, saya sudah bilang baik-baik juga, cuma ibu itu masih juga. Makanya dan saya pun juga sudah minta solusi dari kawan lain juga. Selain tadi Pak Aman mengatakan tadi bicara juga dengan kawan tadi ya. Selain dengan kawan itu dengan siapa saja lagi Pak Aman sudah menceritakan masalah tersebut? Saya cerita itu cuma sama kawan itu aja. Saya minta pendapat. Karena saya nggak mau cerita lebih banyak kepada orang lain. Nanti buka dia sendiri. Ya. Selanjutnya kira-kira apa yang akan Pak Aman lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Mungkin yang perlu saya lakukan yang untuk mengatasi ini supaya kedisiplinan ini berjalan, saya akan membuat aturan main. Jadi ada kata tertib yang mesti saya buat nanti, wajib nanti setiap minggu itu masuk tepat waktu. Jika dia tidak tepat waktu, ada konsekuensi yang dia dapatkan. Apakah nanti saya laporkan kepada kepala sekolah untuk gaji? Itu yang saya bikin aturannya lah ya, untuk semua guru yang masuk kelas wajib tepat waktu. Kalau tidak, jangan sampai nanti 2 menit lewat dari 2 menit lah. Mungkin itu salah satu yang saya lakukan. Kemudian yang kedua mungkin yang saya lakukan itu mengulangkan kembali, ya, untuk tata tertib kedisiplinan itu, ya, menyampaikan di dalam forum rapat nanti rapat resmi. Saya sampaikan tugas atau tupoksi dari tim kedisiplinan di depan kepala sekolah, wakil kepala sekolah dan semua madrasah. Mungkin itu yang bisa saya lakukan. Oke, sepertinya sudah bagus apa yang Pak Aman akan lakukan. Nah, bagaimana kalau seandainya rencana Pak Aman tadi tidak berjalan sesuai dengan rencana? Apa yang akan Pak Aman lakukan? Atau siapa lagi yang Pak Aman minta bantuan untuk mengatasi selanjutnya? Untuk kepada kepala sekolah gitu. Kepala sekolah nanti karena kepala sekolah itu atasan kita, jadi dia punya wewenang untuk mengatasi masalah ini. Saya akan minta bantu kepada kepala sekolah untuk menasihati ibu itu. Bagaimana ini kan kita sudah sesi coaching ini, setelah sesi coaching ini apa yang akan Pak Aman lakukan selanjutnya? Saya coba dulu nanti untuk lebih aktif menasihati atau mengingatkan saudara nanti tentang masuk kepada dan manfaat dan efek dari tidak tepat waktunya dia masuk nanti. Itu yang saya lakukan. Berarti itu ya sudah ada berarti rencana Pak Aman untuk melanjutkan. Nah, sekarang bagaimana perasaan Pak Aman setelah sesi coaching kita ini? Alhamdulillah, tadi emosi saya kuat ibu ya, karena tingkah laku ibu tadi. Dan alhamdulillah setelah saya menceritakan kepada ibu, alhamdulillah hati jadi tenang dan dapat solusinya. Oke, Pak Aman. Jadi semoga setelah ini Pak Aman bisa menyelesaikan permasalahan Pak Aman dengan tuntas dan saya berikan semangat. Terima Semoga kasih. menjadi guru yang lebih baik lagi. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Isu. Waalaikumsalam Bu Yanti. Oke, tadi Ibu sudah melakukan proses coaching ya. Iya. Sekarang kita masuk di sesi pasca supervisi. Nah, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ke Bu Isu. Yang pertama, apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan
keuangan yang diinginkan saat coaching? Jadi indikatornya yaitu mengajukan pertanyaan yang terbuka dan berbobot, kemudian pertanyaan dengan menggunakan alur rasa. Oke, baik Bu. Saat proses coaching tadi, saya mengamati bahwa Ibu sudah melakukan coaching dengan alur cerita dan rasa ya Bu. Nah, konsep coachingnya juga sudah jelas. Ibu sudah melakukan pertanyaan bobot, sehingga coachingnya terjadi respon yang sangat baik di situ. Oke, kemudian Bu, ini pertanyaan terakhir saya ini. Sebelum kita tutup sesi coaching ini, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan untuk proses coaching ini? Baik Pak Aman, apa kabar? Alhamdulillah sehat Bu. Syukurlah. Hari ini Pak Aman akan melakukan proses coaching terhadap coacher, ya. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu rubrik penilaian yang akan Bapak nilai nantinya terjadi coaching tersebut. Nah, di mana proses yang saya nilai, apakah coaching Bapak nanti sesuai dengan alur Tirta, kemudian Bapak harus ingat prinsip coaching yaitu kemitraan. Selanjutnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Baik Pak Aman, siap? Baik Pak Aman. Jadi untuk pertanyaan pertama, kompetensi coaching yang mana yang akan Bapak kembangkan? Nanti tiap tahun Baik, dari kompetensi Tirta tersebut, bagian kompetensi mana yang nantinya secara spesifik untuk saya amati? Tanggung jawab. Baik, Pak Aman. Nah, pertanyaan ketiga, ya. Apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ditingkatkan? Itu pertanyaan yang berbobot, pertanyaan terbuka, alur rasa. Nah, baiklah Pak Aman. Ini merupakan pertanyaan praobservasi. Nanti setelah proses coaching akan ada pertanyaan pasca observasi. Nah, silakan Bapak lanjutkan dengan coachingnya. Baik. Terima kasih Pak Aman atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu Yanti. Selamat pagi Pak Aman. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Beberapa hari ini saya tengok Ibu cemberut aja ya. Apa masalahnya? Nggak ada Pak. Jadi apa yang bisa diceritakan? Sebenarnya begini Pak, saya dipanggil oleh kepala sekolah Pak, Ya. karena tidak mengumpul perangkat pembelajaran Oh, Pak. perangkat ya? Iya Pak. Perangkat pembelajaran. Jadi apa kendalanya? Kendalanya Pak, saya tidak mengerti Pak kurikulum merdeka ini, kan saya nggak pernah ikut pelatihan. Ya. Jadi saya tidak mengerti apa-apa aja yang ada di perangkat pembelajaran itu Pak. Terus bagaimana membuatnya, karena saya lihat beda Pak sama kurikulum 2013 dulu Pak. Sekarang ada namanya APP, CP, apa itu Pak, saya kan nggak pernah Pak tahu Pak. Jadi di sekolah kita juga Pak tidak pernah mengadakan pelatihan kurikulum merdeka itu Pak. Itu Pak. Itu permasalahan ya ATP. Jadi kalau menurut Ibu sumber yang bisa belajar itu apa gitu? Biasanya Pak, saya bisa melihat di contoh-contoh perangkat yang ada di internet ya kan Pak. Kemudian juga saya melihat juga di PMM itu Pak. Namun memang masih belum paham saya Pak. Makanya saya belum mulai membuat perangkatnya itu Pak. Oh, dibuat lagi ya? Ya, Pak. Di PMM nggak dapat tidak? Ada Pak, kalau yang bahasa Inggris itu sedikit masih contohnya Pak. Masih belum sebanyak mata pelajaran lain Pak. Jadi menurut Ibu apa yang bisa dilakukan untuk menambah ilmu dalam kurikulum itu? Mungkin saya bisa belajar dengan
rekan sejawat saya Pak yang sudah mengerti, dan saya bisa minta ajarkan sama mereka gitu Pak. Oh, belajar lagi berarti ya. Jadi yang bagian mana yang tidak begitu paham dalam pembuatan RPP? Yang paling tidak paham saya tuh Pak bagian yang modul ajar tuh Pak. Oh, modul ajar. Katanya sekarang harus ada RPP berdiferensiasi tuh Pak. Jadi saya belum mengerti apa RPP berdiferensiasi tuh Pak. Jadi bisa lah Ibu nanti cek di media sosial ada pernah Ibu? Sudah Pak, Sudah. sudah saya coba lihat juga di plafon-plafon mengajar ya kan Pak. Masih belum paham saya gitu Pak. Jadi menurut Ibu apa yang mesti Ibu Menurut saya Pak, saya akan mengikuti pelatihan kurikulum merdeka ini Pak. Mungkin kan kalau dari sekolah belum dilakukan, saya bisa mengikutinya dari online kan banyak itu Pak. Banyak pelatihan IKM ya kan Pak. Cuma saya belum pernah mengikutinya karena ada menu daftar ya kan, kemudian ada pula disuruh bukti screenshot gitu Pak, screenshot ke ke grup-grup. Nah, jadi kok saya lihat kan ribet kali Pak itu urusannya. Ibu udah pernah tengok SIM-TKB kan pemerintah itu ada juga yang melaksanakan kegiatan doang dari itu atau kayak gitu Sudah Pak, saya sudah melihat SIM-TKB juga. Berarti Ibu mesti melakukan salah satunya pembelajaran di media sosial lagi ya. Iya Pak, saya akan mengikuti pelatihan. Saya mencoba lah Pak untuk daftar biar bisa ikut pelatihan IKM itu Pak. Oke, baik. Bagus sekali nanti itu dengan langkah-langkah yang dilakukan. Jadi siapa saja yang sudah dilibatkan? Sampai saat ini saya masih bertanya dengan kawan sejawat Pak itu sama guru bahasa Inggris. Kemudian saya ingin melibatkan lagi warga bidang kurikulum Pak. Jadi di situ kan saya lihat warga kurikulum kita kan sudah sering mengikuti pelatihan IKM ini Pak. Saya lihat udah beberapa kali dan mungkin saya bisa bertemu beliau dan menanyakan seperti apa sih perangkat pembelajaran yang bagusnya begitu. Jadi apa yang akan Ibu lakukan setelah ini lagi? Setelah ini mungkin saya harus mengulang dari awal Pak. Pertama menulis apa saja yang ada di perangkat pembelajaran tersebut. Kemudian saya cari contoh sambil bertanya tadi ke rekan sejawat dari kurikulum. Saya mencoba menyusunnya Pak. Begitu. Terus bagaimana perasaan Ibu setelah kita lakukan ini? Perasaan saya Pak sedikit lebih lega karena tadi saya juga kaget dipanggil oleh kepala sekolah Pak tentang perangkat pembelajaran yang belum saya kumpul begitu Pak. Masih semangat ya Bu ya? Ya siap Pak Aman. Ya, terima kasih Pak Aman. Waalaikumsalam. Baik Pak Aman, Assalamualaikum. Tadi Bapak sudah melakukan proses coaching. Sekarang kita masuk di sesi pasca coaching. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan juga Pak. Nah, pertanyaan pertama, apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan saat ini?
Baik, Pak Aman. Saat proses coaching tadi, saya mengamati bahwa Bapak sudah melakukan coaching dengan alur tirta dan rasa. Nah, konsep coachingnya jelas. Bapak sudah melakukan pertanyaan terbobot sehingga coaching merespon dengan baik. Nah, kemudian Pak, nah ini pertanyaan terakhir dari saya. Nah, sebelum kita tutup sesi coaching untuk supervisi ini, nah kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan untuk proses coaching ini? Identifikasi Nah, semoga dengan proses coaching ini telah melakukan alur tirta, proses coaching Bapak ke depannya dapat terjadi dengan lancar. Terima kasih. Baik Pak Aman, terima kasih atas waktunya. Kita tutup dengan alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Aman. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Yanti. Waalaikumsalam Bapak. Hari ini Ibu akan melakukan proses coaching ya terhadap coaching Ibu. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu penilaian yang akan saya nilai saat terjadinya coaching tersebut. Di mana nanti proses yang saya nilai apakah coaching Ibu nanti sesuai dengan alur kita. Kemudian Ibu harus ingat prinsip coaching yaitu kemitraan. Selanjutnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan sama Ibu. Baik, pertanyaan pertama, kompetensi coaching yang mana yang akan Ibu kembangkan nanti? Baik Pak, saya akan mengembangkan kompetensi coaching dengan alur tirta Pak. Alur tirta. Baik, yang kedua, bagian kompetensi mana yang nanti secara spesifik ya, yang untuk yang akan saya amati? Bapak bisa mengamati rencana aksi dan tanggung jawab Pak. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan? Indikatornya saya akan melakukan pertanyaan terbuka Pak, kemudian pertanyaan tersebut pertanyaan yang berbobot, kemudian ada alur rasa di dalamnya Pak. Oke, baik. Ini merupakan pertanyaan observasi Bu. Nanti setelah proses coaching akan ada pertanyaan pasca observasi. Ya, silakan Ibu lanjutkan praktek dengan coaching dengan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Yanti. Ya, waalaikumsalam Bu Sur. Ada apa Bu Sur? Maaf mengganggu waktunya nih Bu Yanti. Saya ingin bercerita dengan Bu Yanti, tapi agak membutuhkan waktu yang agak lama. Kira-kira bisa ya enggak ya Bu? Oh bisa Bu, kebetulan nih saya kosong nih jam ini. Ya, ada yang bisa saya bantu Bu Sur? Begini Bu Yanti, saya itu memiliki permasalahan dengan siswa. Ya, ada satu orang siswa saya itu yang sering cabut jam pelajarannya, dan terkadang dia juga sering alfa gitu. Jadi sudah berkali-kali dinasehati, tapi masih seperti itu aja. Oh begitu, jadi Ibu memiliki permasalahan dengan siswa ya, siswanya sering cabut, Ibu sudah sering menasihati siswa tersebut, tapi tetap tidak mempan ya Bu ya. Oke, nah selanjutnya apa yang udah Ibu lakukan lagi terhadap siswa tersebut Bu? Begini Bu Yanti, saya sudah pernah mencoba memanggil orang tuanya. Dan mereka sudah datang ke sekolah. Saya sudah mengatakan dan bertanya juga kepada orang tuanya, kenapa anaknya itu kok sering cabut, gitu kan, barangkali ada permasalahan di rumah yang tidak bisa diselesaikan.
Baik Bu, Ibu sudah mencoba juga ya memanggil orang tua anak dan datang juga dan apa permasalahan sebenarnya anak tersebut ya Ibu. Nah, apakah Ibu sudah mencoba meminta bantuan pihak lain untuk menyelesaikan masalah tersebut Bu? Saya kemarin itu baru saja meminta bantuan kepada guru BK. Ya, dan guru BK menyanggupi untuk membantu saya untuk menyelesaikan kasus ini. Oh baik Bu, bagus. Ibu sudah meminta bantuan guru BK ya Bu ya, dan guru BK juga udah membantu Ibu. Nah selanjutnya ini Bu, apa kira-kira lagi usaha Ibu untuk menyelesaikan masalah anak tersebut Bu? Kalau tidak selesai juga sampai di sini, saya akan mencoba meminta bantuan kepada pihak yang lebih tinggi lagi, yaitu kepada wakaf kesiswaan. Oh ya baik, Ibu akan meminta bantuan ke wakaf kesiswaan ya Bu ya. Nah sejauh ini apakah sudah ada pembicaraan Ibu dengan wakaf kesiswaan tersebut Bu? Sudah, walaupun tidak formal sih pembicaraannya gitu. Sambil duduk-duduk di kantin gitu saya bercerita gitu. Oh baik Bu, Ibu juga sudah berusaha bercerita ke wakaf kesiswaan Bu ya. Nah kira-kira apa yang akan Ibu lakukan selanjutnya Bu? Selanjutnya saya akan lanjutkan tadi bantuan saya tadi kepada wakaf kesiswaan agar wakaf kesiswaan itu memanggil orang tua anak tersebut. Oke baik Bu, Ibu juga kembali akan meminta bantuan wakaf kesiswaan ya Bu ya. Kemudian Bu, apa ada lagi yang terlibat untuk membantu Ibu dalam masalah ini Bu? Sepertinya tidak ada lagi Bu, cuma itu. Oke baik Bu, tidak ada lagi. Selanjutnya nih Bu, apa langkah Ibu lagi untuk menyelesaikan masalah anak tersebut Bu? Saya akan memberi peringatan kepada siswa tersebut agar dia tidak selalu cabut, yaitu dengan mengatakan bahwa sudah terlalu banyak yang sudah dilakukan dalam permasalahan anak ini. Oh baik Bu, Ibu akan memberikan ketegasan kepada murid tersebut ya Bu ya. Nah, bagaimana perasaan Ibu setelah coaching dengan saya ini Bu? Perasaan saya lebih lega dari tadi. Rasanya solusi dari masalah saya satu sudah saya menemukannya. Alhamdulillah, Ibu sudah lega setelah coaching ini ya Bu ya. Saya berharap Ibu tetap semangat dalam menyelesaikan masalah dengan siswa kita tersebut Bu. Ibu jangan patah semangat, tetap berjuang ya Bu ya. Mudah-mudahan ada hasil yang baik nanti. Terima kasih Bu Yanti atas motivasinya. Oke, baik Bu Isu, terima kasih ya Bu Isu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Yanti, tadi Ibu sudah melakukan proses coaching. Sekarang kita masuk di sesi pasca supervisi ya. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan juga, yaitu yang pertama, apa yang menjadi indikator pencapaian pengembangan yang diinginkan saat baik Pak, indikator ketercapaian yang saya inginkan Pak, dengan pertanyaan yang terbuka tadi, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot, juga menunjukkan kita dan rasa tersebut. Baik Bu, saya mengamati bahwa Ibu sudah melakukan coaching dengan anak Tirta dan Rasa. Konsep coachingnya jelas ya Ibu ya. Ibu sudah melakukan pertanyaan yang berbobot sehingga coaching merespon dengan baik. Kemudian Bu, ini pertanyaan terakhir saya sebelum kita tutup sesi pasca coaching ini. Kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan untuk proses coaching? Baik Pak, selain kompetensi rencana aksi dan tanggung jawab tadi, saya juga ingin mengembangkan
tujuan dan identifikasinya Pak, sehingga alur cerita tersebut menjadi lengkap.